Satu hal yang aku pelajarin dari beberapa pertemuanku dengan orang-orang baru belakangan ini adalah strangers are just friends you haven't met up with yet. Or maybe some good friends. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku sebenarnya takut untuk ketemu sama orang-orang yang belum aku kenal. Or even spend time with them. Tapi trip ini, atau bisa dibilang cerita ini, mengubah semua itu. This is a story about how a bunch of strangers became good friends. Jadi aku bakal ceritain dari awal banget, oke? This is probably one of the most interesting stories that I want to tell you guys. Semuanya dimulai dari kerandoman aku untuk menantang diri aku keluar dari comfort zone dengan mengajak beberapa orang yang aku gak kenal untuk pergi trip bareng. Jadilah trip yang kemarin itu. Dan seperti yang aku bilang di video itu, awalnya kan rencana kita pergi camping, tapi gak jadi. Dan akhirnya aku ngajak mereka lagi untuk pergi camping seperti yang kita rencanakan awalnya. And all of them said yes, except one person, Marlin. Karena satu dan lain hal. But one thing that I learned from that trip was connecting with strangers is one of the best things ever. Jadi aku ngajak 3 orang random lagi untuk join the group. Sasa, Maggie, Charlie. Bangun. I've run out of things to say. Crippled by my thought decay. Oke teman-teman, jadi sebenarnya semuanya telat. Cuma satu orang yang bener-bener datang ke pagian. Dan sekarang aku mencari dulu orang-orangnya. Oke teman-teman, jadi aku bakal nyamperin yang nyasar dulu. Halo. Sasa dan Maggie, mereka kayak bestie gitu lah ya. Aku ketemu mereka di gereja tapi aku belum kenal mereka banget. In fact, mereka lebih muda dari aku 4 tahun. Maafkan saya. Jam berapa? Lu juga telat ya. Oke teman-teman, jadi masih ada 2 orang lagi dan kita lagi nungguin mereka karena mereka telat. Aku juga telat. Jadi sebenarnya ini semuanya telat. Kita janjian jam 7.30, sekarang udah jam 8.30-an. I don't wanna steal your summer. Halo, lu naik apa? Naik MRT tadi. Charlie, kita ketemu di gereja juga. Aku bisa bilang aku lumayan udah kenal dia. Wah. Sorry banget guys, halo. Aku yang susah. Oh iya, for your information dulu, trip kali ini bukan bener-bener strangers trip gitu ya. Karena aku kan udah kenal sama 4 orang yang kemarin itu. Dan grupnya agak unik karena 1-2 dari 3 orang ada yang udah kenal 1-2 dari 4 orang. Pokoknya agak susah dijelasin deh. Sorry banget guys, gue telat asli. I got you, yeah, my crew. We alley-oop, yeah, alley-oop, yeah. 'Cause we do what we do. We alley-oop, yeah, alley-oop, yeah. Hey, running, hold the line. Hanging out the window. Jadi kita camping di salah satu tempat di Taiwan yaitu Ilan. Atau bisa dibilang lebih bawahnya lagi.
Bawa Panti sama Watson. Telatnya gara-gara ini. Kalau nggak ada gua nggak bisa masuk. Oh iya betul. See a fair share of bright days, and some night skies too. Tapi kita mampir dulu ke Ilan untuk makan dan beli barang barbecue. Restorannya masih tutup. Oh, but sure I wonder to witness if you'll pause and see. Let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on, Itu saus gue kena pancake. Ada sambelnya. Ini apa? I wish that I could go back, have a couple good Bacon buat apa? me and all my old friends laying on burger, the tarmac, watching up at the Oh. cars, looking up at the Ham stars. aja kali ya? Wish that I could go back Ham and give you pimpa. part of my heart. Isinya cuma Si paling telat, si paling telat. So that you can have a piece of me to tide you over. Really wish I had, but you moved on and now we're older. Now I feel I miss a piece of me. Wish that I could find a way, but you're gone and Apaan sih? Sama terakhir. Saya mau duduk di bang-bang itu loh. bangku. Bangku. Hancur ya ini jokesnya. Thank you. Thank you itu bukannya daging thank you ya? Mahal. Oh iya. Gak bisa. Ya ampun. Gak ayo bisa lah. Enggak malu anjir. Anggap aja kita doang. Bener-bener Fer, jangan nanggung Fer. Jangan nanggung Fer. Lu ngomong doang bisa ya? 1, 2, 3. Oke teman, jadi sekarang kita mau ke tempat camping ya. Oke teman-teman, ini nggak bohong. Nyamuk atau nggak tahu apaan itu banyak banget. Oke teman, jadi kita sekarang lagi nunggu taksinya. Float on a dream, we're dancing to a lullaby. Waiting the time and the place till 对，你们有要租其他东西，还是你们都有了？我要租。I rent the place. Yes, It's- but it's you already- need don't have tent. I don't have sand. Yeah, only have place for you can do your own tent. Oke, biarkan aku jelasin secara singkat. Intinya kita ada kesalahpahaman soal harga. Jadi kalau kita lihat website booking mereka, tulisannya 1.500 NT. Dengan Mandarin kita yang pas-pasan, ya kita kira seenggaknya udah dapat tendanya. Ternyata belum. Asik juga lagi nih. Thank you.
Oke teman, jadi sekarang kita tuh lagi nungguin orangnya bangunin tenda buat kita. Jadi ya karena bangunin mendirikan tenda buat kita. Jadi sekarang kita lagi menunggu. Yuk. Bye bye. Ngis anjir. Kita yang berjalan mereka. Kita lari ngejar mobil itu kan. Ayo kita kejar. Ayo kita. Erasing stays and miles between us now. I'm on my way. Jadi karena kesalahpahaman tadi kan budgetnya nambah ya. Akhirnya kita coba nawar minta diskon gitu. Dan berhasil. Thank you very much. Diskon berapa? 750. When I hold you, it's like nothing. Nggak tahu San. Come on now, ready, let's go. We turn it up until the roof is shaking. We bout to put on a show. You know we're all about the good vibrations. Right now we're turning it up. Stomp your feet until the whole world hears it. Yeah, go ahead, cover up. Tarik keluar. Iya, tambah satu lagi. Iya kita nggak ada es batu ya. Kayaknya harus dikulkasin ya minuman kita. Oke teman-teman, jadi sekarang kita nggak tahu mau ngapain. Itu bakar itu. Bakar apa? Korko ya. Katanya mau makan sekarang. Gila lu udah siap banget, lu udah lapar ya? Oke, problem selanjutnya adalah kita bingung nyalain apinya. Kita berharap Tanya yang sebelah dulu sih. sampai besok gak kelar. Lu lagi lihat apa? Tutorial menyalakan arang. Cara termalas menyalakan api. Iya dong. Woi! Cara termalas. Enggak, jadi kan oksigen kan ada nih di udara kan. Iya. Jadi dibantu dengan ini. Nah iya. Makanya waktu dia nyala, dia akan ngebantu percepatan api. Oh percepatan api gitu ya. Ini anak-anak yang nggak pernah camping, tapi sosokan bersosokan tahu semua. Bentar lagi. Panas. Ini apa ini? Ini apa? Jangan dikipas sih, jangan dikipas sih. Taruh. Mesinnya taruh. Kayak dia belum. Enggak sih. Kita loh Indomie direndam dong. Iya, direndam. Indomie direndam. Iya. Di gelas dong. Air panas. Ya, ala-ala pop mie gitu. Ini malah enggak pakai sarung tangan. Bentar Pak Dadang. Oh iya. Pakai nyuci pisau. Maaf. Padahal dia paling Di saat aku Tuhan lagi. ini mau simpan di mana? Pendek. Indomie di atas gunung beda banget ya. Oh, ternyata bukannya merek es krim ya? Agung das toh. Cornetto.
Bener. Cornetto bukannya. Terus gimana? Apa korban? Gimana dulu? Aduh nggak bisa ya Cornetto. Susah banget. Paling kiri, Apa ini yang mau diambil? Sprite dan Coca-Cola kan? Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Bernarilah dan terus tertawa. Menyatukan dunia. Bebaskan. What feels impossible today that would shock me to accomplish in a year. Jadi mungkin kayak kalau sekarang itu aku merasa kalau aku tuh masih sering kayak iri gitu loh sama apa yang orang lain punya, kayak gimana ya, kayak kurang bisa nerima diri deh kayaknya. Tapi ya kayak aku sekarang udah mulai sadar sih kalau misalnya kayak tiap orang tuh kan ya punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Jadi ya I hope harus tahun depan harus benar-benar bisa nerima diri kayak gitu. Enggak sih, lebih cepet ya bisa harusnya. What purchase has meant the most to me recently? What is a purchase that I could have done without? Mungkin beli tiket staycation bareng teman-temanku sih, maksudnya teman terdekatku 2 itu staycation kayak di Simen kemarin. Karena selama kita temenan kayak semenjak kenal tuh nggak pernah yang kayak liburan bertiga gitu. Terus akhirnya kemarin karena emang satu temanku mau pulang Indo, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak keluar kota, nggak kemana-mana, yang di dalam kota tetap Taipei gitu di Simen staycation nggak apa-apa, dan yang penting quality time-nya kayak gitu. What is my happiness level on a scale of 1 to 10? Why is this number and what would make it one score higher? Out of 1 to 10, I will put 7 for now because it's higher than the average. Lebih dari 5 dan menurutku itu udah cukup bahagia, tapi bukan yang bahagia banget. Soalnya aku sekarang masih nggak ngerti mau ke depan mau ngapain, mau kemana, mau gimana, mau sama siapa. Terus why is this number? Karena tadi menurutku setiap orang punya happiness itu masing-masing. Ada yang orang itu happy kalau berbagi ke orang lain, ada orang itu happy kalau orang bisa achieve suatu achievement, bisa dapat gaji lebih tinggi, bisa keterima apa. Dan buat mencapai true happiness of yourself itu nggak gampang dan butuh perjuangan yang tiap orang itu beda-beda dan tiap orang itu masanya beda-beda. Mungkin sekarang kalau misal aku bandingin ke orang lain
kau lebih happy dari aku ya, itu bakal ngedownin aku sendiri. And what would make it one score higher? Be thankful. What did the people who raised me teach me about love? What lessons do I want to keep? What do I want to challenge? Yang diajarin sama mamaku tentang love itu adalah ketika kamu baik sama orang, gak usah perlu minta imbalan. Ya, I mean itu basic banget sih, tapi kayak jujur itu buat aku susah banget karena balik lagi aku pernah jadi orang yang sangat berekspektasi tinggi sama orang lain. So what lessons do I want to keep? Yaitu what do I want to challenge itu lebih kayak ini sih, karena ini susah karena masih kadang tuh ngerasa kayak ketika kita udah buat baik dan orang jahat sama kita ada rasa gak ikhlas gitu kadang. Iya gak sih? Iya. Kayak ada penyesalan kayak kenapa gue bantuin dia, kenapa gue harus gini, kenapa gue harus ikhlas. Tapi makin sini aku makin belajar juga kayak sebenarnya itu cuma ngerugiin kita juga kalau misalnya kita mikirin soal itu, karena ya cuma jadi racun buat diri sendiri. Aduh. Sulit berkata-kata. Jadi aku envy sama dulu aku sering dibeda-bedain karena itu orangnya pintar, terus cantik, terus dia juga terkenal, friendly, famous gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang pasti ekspektasi, tapi aku nggak bisa memenuhi itu. Aku nggak pintar kayak aku nggak cantik dan aku nggak bisa se-friendly. Aku lagi berusaha yang terbaik, cuman aku nggak tahu ke depannya kayak apa. Tapi sampai sekarang aku tetap merasa envy karena gimana pun juga orang-orang selalu mikir dia paling unggul, dia paling pintar, dia paling cantik, dan dia friendly. Dulu aku suka dibanding-bandingin sama juga, aku sudah lebih besar lah. Aku kayak merasa ya mungkin orang-orang mikir kayak gitu ya, tapi kan kita kayak nggak bisa kayak apa ya, kayak ini tuh hidupnya kita gitu loh, bukan hidupnya orang lain. Terus kayak ya harus biarin mereka mikir apa, cuman ya yang aku punya belum tentu punya belum tentu aku punya gitu. Pengalaman itu juga nambahin apa ya, kayak dulu gue juga pernah mengalami posisi itu, tapi seiring berjalannya waktu gue lihat dunia itu kayak gimana, gue jadi ngerti oh ternyata nggak cuma gue ya. Terus gue malah itu jadi gue kayak oke, gue harus stand out from, gue cari gue kelebihan gue apa. Mungkin kelebihan gue bukan gue cantik gue apa, tapi gue ada kelebihan lain. Aku sekalian jawab pertanyaan nih. What am I adapting about myself currently? Yaitu compare. Kalau di aku sih compare itu bodoh banget. Itu jawabannya lebih ke yourself loh, yourself esteem. Jujur aku juga sering banget compare myself to other YouTubers, big YouTubers. Kayak mereka bikin konten sama kayak aku dan mereka bisa besar. Makin ke situ aku makin merasa kayak ketika aku compare myself gitu, aku ngerasa kayak kok gua segitunya sampai kayak blame the world gitu loh. Kayak nggak terima kalau ini tuh emang apesnya gua gitu. Untungnya gua tuh nggak pernah sampai kayak irinya itu sampai menjatuhkan gitu loh. Iri normal kok, maksudnya iri itu manusiawi, tapi irinya itu tuh harus sampai kayak memotivasi diri lu sendiri. Yang harusnya lu lakukan adalah you try to make your own story. Meskipun kayak story-nya beda gitu. Kayak misalnya story-nya fantasi, kamu story-nya kayak K-drama, marketnya kan beda gitu. Jadi kayak you don't need to have the same stories, the same type of stories gitu. Kamu bisa nulis story kamu sendiri yang spesial buat diri kamu sendiri.
dan pasti ada orang yang sayang dan menerima kamu sesuai story yang kamu tulis sendiri. I want to thanks myself for kalau menurut gua mau terima kasih ke sikap gua sih. Gua mungkin ini sikap yang nggak baik lah, kayak sikap bodo amat. Untungnya gue punya sikap itu. Jadi apapun orang ngomongin tentang gue, apapun yang orang lain katakan, mereka tuh nggak tahu 100% tentang kita gitu. Tuh. Lucu banget. Kayak iya, kenapa lu bisa nilai gue segininya gitu. Makanya kayak gue punya sikap ini, gue tuh bersyukur banget, kayak thank you banget lah. When do I feel most helpful to others? Sebenarnya gue nggak pernah merasakan ini sih. Cumanya pernah itu ketika gue nggak sengaja, gue cuma bawa pulang makanan sisa dari toko gue kerja, terus gue kasih, maksudnya gue bagi-bagi gitu loh secara gratis. Memang gue bawa pulang itu berat kan, karena banyak, nasi bungkus itu sekitar ada sisa 15 bungkus, berat kan. Terus ternyata pas aku habis bagi-bagi, terus temanku bilang, ih untung lu Stel bagi-bagi, ada anak dom yang kebetulan dia tuh nggak ada duit sama sekali, jadi dia butuh makan juga. Terus dia bilang, wah aku terima kasih banget sama si Stella. Dia nggak bilang langsung ke aku, tapi dia bilang ke temanku. They unintentionally help for finding our happiness. Which one of my mistakes taught me the most this past year? What did it teach me? Ketika gue down, gue masih menaruh ekspektasi bahwa orang-orang di sekitar gue harus wajib bisa mensupport atau meng-unway. Wow, gitu. Padahal nggak all the time mereka, maksudnya mereka tahu, mereka ngerti gitu tanpa gue ngomongin gitu. Jadi kayak kadang kalau lagi down kayak mikir kayak, kok mereka nggak gini sih, katanya mereka orang terdekat gue, keluarga gue, support system gue, tapi kenapa pas gue down kayak gini malah nggak ada kayak gitu, malah mereka nggak menunjukkan support yang gue inginkan kayak gitu. Tapi balik lagi ketika itu udah gue renungin segala macem, kayak itu bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka untuk selalu bisa mensupport gue gitu. Tapi mungkin guanya juga yang harus kayak reach out ke mereka, karena mereka juga kan nggak tahu kapan kita down gara-gara apa kayak gitu. What do I need to hear most right now? Jujur sebenarnya aku nggak tahu. Karena aku kayak ngerasa aku udah masuk di chapter in my life yang gimana ya, udah nggak terlalu butuh validasi dari orang lain dan juga kayak mikirin orang lain gitu. Udah bener-bener find my inner peace gitu. Jadi jujur nggak tahu apa yang harus aku dengar dari orang lain. Cuma memang kadang-kadang nggak bisa dipungkiri masih ada, kadang-kadang masih agak kambuh-kambuh gitu lah. Nah ketika itu kambuh, gue kayak cuma pengen dibilang kayak you are not alone and I am here for you. Kadang enak aja kalau denger itu, kayak you are not alone in this, please, even though I know God is always with me. Jadinya selalu bersamaku. Terus mungkin salah satu liriknya kayak, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersama. Bener sih, kayak gue juga senang kalau ada yang kayak gue ngerasa kayak gue nggak sendirian. Sometimes juga sering ngerasa kayak I'm lonely gitu, dan waktu gue tahu teman bareng gue itu sih yang bikin, lewat lagu ini gue ngerasa kayak di-encourage juga buat keep going on. Orang-orang, teman-temanku yang kayak keluarganya tuh bisa kayak deket gitu. Maksudnya sama papa mamanya tuh deket banget, kayak bisa jadi sahabat, bisa jadi teman. Sedangkan aku sendiri tuh nggak bisa, karena ya itulah, maksudnya punya masa lalu yang berantem mulu, selalu sampai kadang tuh mikir pulang ke rumah tuh bukan tempat yang enak lah. Nah, gue selalu iri dengan yang ini sih, teman-teman yang gitu. Kayak mereka lebih bisa apa-apa tuh bisa cerita ke orang tuanya, kayak
hari ini lo gini. Aku malah kayak setiap kali nelpon orang tua tuh kayak bingung mau ngomong apa gitu, bingung mau ngebahas apa. Kalau aku kan cerita kan lebih ke arah ya, aku cerita ya kamu dengerin gitu. Tapi mereka tuh enggak, aku cerita mereka deny gitu, mereka yang kasih saran gitu. Kita kan rindu gitu, maksudnya kayak kangen apa segala macam gitu. Tapi kadang apa yang kita pikirkan tuh nggak sesuai. Jadi setiap kali mau mulai lagi, nanti ujung-ujungnya kayak gitu lagi. Do you still love them? Ya iyalah. Dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Gimana bro rasanya? Halo guys, Gimana rasanya? seru guys. Airbnb gak nih? Airbnb. Siap banget Van. Bawa selimut dia sendiri. Yoi. Halo. Bah. Kali yang ngeset nih lampunya. Semarang Mas. Misal udah mandi. Gak tahu. Misal, lu udah mandi? What the heck? Gila memang. Dimasakin ya? Dibayarin tapi. Nih gila dibuatin. Ini Enggak, bro, ini gimana buat kita? kita berdua doang. Yang nyoba. Makan. Nonton ya. Gila kok nggak nungguin gitu sih? Terus Tora kapan? Iya enak loh. Hey, 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 hey. Yeah. Ayo. Jadi di sini ada ketimpangan sosial. Kita naik taksi, itu ada mobil-mobil bagus depan kita. Mobil bagus, mobil mahal. Jadi teman-teman, kita lagi mau jalan ke waterfall.
好 Oke. Ayo main air. Gak mau, basuh semua lihat. Pakai sendal, pakai sendal. Enak kok, dingin sumpah. Oke, jadi kalian lihat orang-orang ini. Yes, mereka naik ke atas. So, kita ngikut deh. Live your life to the fullest, right? Tapi tenang aja, aku nggak maksa semuanya untuk ikut, jadi yang mau aja. Ada aku, Ivan, dan Calvin. Bisa asik aja. Jadi kan habis kayak gitu kepengen juga, aku tadi buru-buru balik tukar celana. Dan Stella beraniin diri buat ikut. Okay, let me replay what actually happened. HP lu di mana, Wai? HP. Tapi untung ada penduduk sana yang bantu ambil. Kang, 谢谢哦。拜拜。 Semoga apa yang kita semogakan tercapai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. iPhone 저거 넣은 게 봐. Kamu tuh 7. Tahu. Tahu. Soalnya tujuan hidupku. No better time than now. Waktu tinggal 10 detik. Alat tulis. Tidak, Alat tulis. Perabot. tidak. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulang. Sudah. Sambulu. Hati sebagai hamba yang pernah ada rasa cinta. Itu lagu lama pula.
meninggalkan diri. Emang lagu ini ya? Emang lagu ini apa sih? Udah tahu? Diamlah aku di sana membacakan cerita rindu. Masuk. Iya. Bentar ya. Kata sama lagi. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Kira kamu jangan mengganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu rupanya bermimpi suatu hari. Seperti yang kita tahu, apapun itu pasti ada akhirnya. Tapi aku percaya pasti ada cerita selanjutnya. Dari kecil, aku selalu benci yang namanya goodbyes. Jadi teman-teman, thank you udah mau ikut camping kali ini. Walaupun kali ini itu bukan kayak bener-bener semuanya stranger, tapi kan kalian ada beberapa yang tadinya belum kenal kan. Jadi semoga menambah teman baru dan juga menambah pengalaman baru. Pertama ini harusnya camping pertama kita semua ya. Taiwan. Oh iya. Enggak, tapi kan dulu kan kayak pramuka SMP gitu kan. Saya nggak pernah kayak camping beneran pergi gitu. Ya. Thank you udah mempercayakan trip ini dan semoga kalian bisa belajar sesuatu juga dan kalian bisa mulai live your life to the fullest. Semoga kalian kedepannya lebih mau coba hal-hal baru, entah kalian sendiri atau barang yang lain juga. Jadi ya thank you dan sorry kalau misalnya aku ada salah, entah dari perbuatan, perkataan ataupun bercandaan aku yang garing. Ya maksudnya kalau perjalanan aku ada yang kurang enak, mohon dimaafkan. Semoga kita kawan-kawan bisa bertemu lagi di trip selanjutnya. Amin, semoga kalian juga masih mau. Thank you juga kemarin itu kalian udah mau membuka diri kalian dan sharing lebih. Semoga cerita-cerita itu bisa menjadi pelajaran buat satu sama lain. Amin. Oke, jadi thank you ya. Thank you bro. Live your life to the fullest. Boom, kabum sih, kabum. Live your life to the fullest. Yeay. I think this story or this memory will always hold a special place in my heart. A story of how I became good friends with a bunch of strangers. Salah satu hal yang aku pelajarin dari trip ini adalah untuk tidak take things for granted. Aku nggak tahu kapan, entah bisa lagi atau enggak, untuk pergi trip bareng mereka, 7 orang ini lagi. Rasa yang pertama kalinya cobain experience yang seru, kayak camping untuk pertama kalinya. I will always be thankful karena bisa kenal mereka dan buat memori bareng mereka. I really can't wait for the next trips or even with the next strangers. Yes, strangers are just friends you haven't met up with yet. Bentar lagi. Bersama datang paling telat.
So thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed it. This is Ferian. Live your life to the fullest. Bye.